Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Hilmiatus Solihah. Dan saya Gita Nur Fauzia. Selamat datang di The Scream Channel, tempat di mana orang-orang berbagi pengalaman, baik itu sedih, senang, menakutkan, maupun menyeramkan. Dan pada hari ini kita masuk ke segmen Mitos atau Fakta. Dan kali ini kita akan membahas mengenai suatu film nih yang berjudul A Nightmare on Elm Street. Nah, gimana ceritanya? Jadi, film ini sudah dirilis dari tahun 1984. Wah, sudah lama sekali ya. Dan lumayan membuat para penonton menjadi merinding. Film ini mengisahkan sosok Freddy Krueger, arwah pembunuh dari alam mimpi. Terus ceritanya diambil dari imigran Asia yang mengalami mimpi buruk hingga meninggal. Terus di balik keseruan dalam film ini ternyata ada kisah yang sangat mengerikan, dan film ini diadaptasi dari kisah nyata. Nah, jadi film ini diambil dari kisah nyata, juga dari sosok yang dinamakan Freddy Krueger. Itu adalah seorang arwah pembunuh dari alam mimpi gitu. Nah, terus gimana ceritanya akan dijelaskan oleh kawan saya, ada Teh Gita. Gimana ceritanya? Berikut kisah nyata di balik film A Nightmare on Elm Street. Sudah 30 tahun lebih, film yang disutradai Wes Craven ini dirilis, tepatnya pada tahun 1984. Sebuah masterpiece film yang berjudul A Nightmare on Elm Street. Setelah membuat film ini, nama Wes Craven menjadi lebih dikenal dengan membuat lebih banyak film horor klasik lainnya, seperti Last House on the Left dan The Hills Have Eyes. Namun, tahukah kamu kalau sutradara Wes Craven menemukan inspirasinya dalam pembuatan film berdasarkan sebuah kisah nyata yang pernah dibacanya dalam sebuah koran. Jadi, si sutradara ini atau si Wes Craven ini mengambil atau merilis film ini menurut kisah nyata yang pernah ia baca di sebuah koran. Dan apa yang menjadi cerita di balik pembuatan film ini tidak pernah dikatakan dalam skrip aslinya kalau ceritanya berdasarkan kisah nyata. Cerita tersebut adalah hasil pengembangan dari artikel lokal yang Craven pernah baca di surat kabar LA atau Los Angeles. Isinya menceritakan tentang seorang anak muda yang kehilangan nyawanya tengah malam saat sedang bermimpi. Suatu hal menarik yang terjadi saat itu dan memprihatinkan bahwa anak muda tersebut mengalami mimpi-mimpi buruk yang meyakinkan dirinya kalau ia akan mati jika ia tertidur. Wah, dia akan mati jika ia tertidur. Gimana tuh maksudnya? Ya mungkin kan di sini disebutkan bahwa apa tadi namanya? Freddy Krueger adalah arwah yang muncul di dalam alam mimpi. Iya, yang mencabut nyawanya di alam mimpi. Ya mungkin kenapa si anak ini menjadi tidak mau tidur ya karena mungkin udah punya firasat. Karena mempunyai firasat ya mungkin saya akan mati kalau saya tidur. Jadi ya udahlah mending bangun gitu daripada tertidur. Karena jika tertidur dia takut mati. Dan di sini disebutkan bahwa dia ternyata meninggal pada saat tengah malam saat ia sedang tidur. Dan film ini diambil dari kisah seorang anak ini yang dibaca oleh Craven di kabar surat LA Times. Oke, lanjut Teh Hilma, gimana? Nah, setelah kejadian itu, ayah dari pemuda itu adalah seorang dokter dan telah memberikan anaknya pil tidur. Namun, anak muda itu menolaknya dan selalu menyembunyikannya diam-diam di balik spray. Setelah 3 malam tanpa tidur, anak muda itu akhirnya tertidur dengan kejadian ganjil. Ia teriak-teriak di tengah malam dan membanting-banting dirinya gitu. Jadi gerak tidak karuan. Iya, sambil berteriak-teriak. Nah, jadi setelah kejadian tadi yang diceritakan oleh Teh Gita, sebenarnya ayah dari pemuda itu sendiri seorang dokter dan ia memberikan pil gitu kepada pemuda itu. Terus, namun anak muda itu menolaknya dan selalu menyembunyikan diam-diam di balik spray. Nah, jadi kan ayahnya seorang dokter, dia sudah memberikan pilnya kepada pemuda itu. Namun si pemudanya menyembunyikan gitu pilnya di bawah spray karena memang nggak mau kan ya
Karena mungkin ketakutan ya, juga. ketakutan, takut mati. Terus setelah 3 malam tanpa tidur, anak muda itu akhirnya tertidur dengan kejadian yang ganjil. Ia berteriak-teriak di tengah malam ya tentunya. Terus membanting-banting dirinya sendiri di atas kasur. Terus orang tuanya sempat tercengang dengan apa yang terjadi pada anaknya. Dan sebelum mereka menghampirinya, anak muda itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi pada suatu malam, pada malam ketiga ya, kan ia sudah Bisa tertidur. sudah nggak tidur 3 hari. Pas hari ketiga dia bisa tidur ya. Cuman pas waktu hari ketiga itu dia merasakan yang ganjil. Orang tuanya mungkin ya merasa ada yang ganjil sama Ada yang ganjil anaknya. pada kejadian itu. Soalnya apa? Karena pemudanya Anaknya berteriak-teriak teriak-teriak, terus dan- sambil membanting-bantingkan tubuhnya ke kasur gitu. Nah, terus ketika orang tuanya menghampirinya, ia sudah meninggal dunia ternyata. Terus orang tuanya menemukan pil-pil tidur yang selama ini disembunyikannya di balik spraynya dan sebuah mesin kopi di dalam lemarinya yang ternyata selalu ia gunakan. Nah, agar tidak tertidur, dia menggunakan kopi sebagai salah satu cara buat dia bisa gadang gitu. Bisa tidak tertidur untuk menahan kantuk mungkin ya. Kan emang kan kalau 3 hari terhitung kuat juga ya, bisa Iya. sampai 3 hari. Ya mungkin, dan anehnya tuh ketika orang tuanya mau mengecek, si anaknya udah dalam keadaan meninggal. Pasti Dan- shock banget iya, ya. pasti shock. Dan ketika mungkin orang tuanya mengetahui, ternyata pil-pil yang orang tuanya kasih tuh ada di bawah spray. Dan ternyata si anak ini juga menyembunyikan mesin kopi yang selalu ia gunakan di dalam lemari. Jadi mungkin untuk menahan kantuk, karena ya mungkin si anak itu ketakutan untuk mati, karena kan tadi diceritakan bahwa ada sesosok arwah yang yang mencabut muncul. nyawa di alam mimpi itu. Mungkin ya takut ya. Tapi takut emang mati. benar juga ya, berarti pas dia sudah bisa tidur, dia meninggal dunia. Iya kan, tadi juga di awal sudah diceritakan bahwa pada akhirnya si anak itu pun meninggal gitu. Tapi memang itu orang tuanya nggak tahu gitu ya sama sosok itu atau Iya, gimana ya? kayaknya sih nggak tahu, mungkin Nggak bilang juga ya, si berarti anaknya ya. mungkin nggak bilang sama orang tuanya atau Ketakutan apa tersendiri gitu. gitu untuk Tapi bisa menceritakan. jadi ini tuh timbul dari imajinasi kita sendiri. Kan dari imajinasi kita sendiri bisa menjadi kenyataan karena imajinasi kita terlalu tinggi. Kuat banget Iya. ya. Tapi pada intinya ya ketika kita meninggal ya itu udah kehendak Udah mungkin ya. takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya kalau masalah meninggal. Jadi kesimpulan dari kisah A Nightmare on Elm Street ini, kita itu tidak boleh berimajinasi atau bersugesti terlalu tinggi, karena bisa jadi atau kemungkinan besar dari sugesti atau imajinasi kita yang terlalu tinggi itu bisa menjadi kenyataan, seperti yang dikisahkan di Dari film Nightmare on Elm Street ini. Jadi kita tidak boleh lah gitu bersugesti atau berimajinasi terlalu tinggi terhadap hal-hal buruk. Tetapi kalau kepada hal-hal baik sih ya mungkin it's okay gitu kan. Ya semoga menjadi kenyataan. Tapi kalau memang misalnya sudah parah gitu ya Teh Gita, yang sugesti itu kan itu bisa masuk juga ke halusinasi. Iya. Nah kalau bisa diobatin dulu sendiri dengan cara nggak melamun gitu. Nah kalau masih nggak bisa nih, masih tetap halusinasi, itu bisa ke psikolog gitu atau ke yang Psikiater. bisa lah ngobatin gitu. Soalnya memang nggak baik juga gitu buat tubuh kita, buat kondisi tubuh kita kalau misalnya kita selalu mengingat hal-hal yang sebenarnya nggak ada gitu di Iya. kehidupan kita. Karena dari sugesti kita, karena ketakutan kita muncul itu dari sugesti kita sendiri. Yang berlebihan kan ya. Ya mungkin sekian ya dari segmen mitos fakta kali ini. Terus gimana nih? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin udah cukup ya. Cukup ya, karena emang sudah lama juga. Dan buat kalian yang punya kisah paranormal experience ataupun kisah-kisah seperti life story, kehidupan ya, baik itu kisah sedih, senang, menakutkan maupun menyeramkan, dan mau bercerita di The Scream Channel ini, boleh banget kalian tinggal DM Instagram kita di @thescream_channel, dan jangan lupa follow TikTok kami kita di @thescream_channel juga. Dan mungkin sekian ya, karena di The Scream Channel ini semua orang bisa mengungkapkan perasaannya dengan bebas.
Terus di setiap jeritan pasti ada kisah yang harus diceritakan. Dan jangan lupa untuk di like videonya, di komen, di share, dan di subscribe. Saya Hilpa Hilmiatus Solihah. Dan saya Gita Nur Fauzia. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.